Tanjak adalah salah satu pelengkap pakaian yang digunakan pada bagian kepala sebagai simbol masyarakat Melayu. Dengan menggunakan tanjak, berarti para lelaki mempunyai lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu, di mana semakin tinggi dan kompleks bentuknya, akan menunjukkan semakin tinggi pula status derajat sosialnya. Ada 3 macam penggunaan tanjak bagi masyarakat Melayu. Pertama, berdasarkan adat, yakni yang dipakai sehari-hari di kehidupan masyarakat setempat. Kedua, adat istiadat, di mana dalam hal ini memiliki ketentuan yang lebih mengarah pada ketepatan yang disepakati secara bersama-sama dalam suatu majelis atau musyawarah adat. Dan ketiga adalah adab, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai penggunaan tanjak itu sendiri. Dari filosofinya, tanjak berasal dari bahasa Melayu, yaitu tanjak atau nanjak, yang berarti naik atau menjulang ke tempat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya bentuk tanjak menjulang tinggi atau meninggi ujungnya diwakili dengan segitiga. Kata tanjak bukan singkatan dari kata tanah yang dipijak, tetapi menunjukkan sesuatu yang ditinggikan, bukan direndahkan. Dan di bagian tubuh manusia, kepala adalah tempat tertinggi dan dimuliakan. Namun hakikatnya terdapat kain simpul yang menjulur ke bawah dari sebuah tanjak yang menandakan bahwasannya tak ada yang lebih tinggi dari manusia selain Tuhan yang Maha Esa. Meski sebagian orang menyatakan tanjak merupakan simbol tanah yang dipijak sebagai simbol asal-usul dari mana orang Melayu berasal. Dan pada masanya, tanjak menjadi identitas para raja dan sultan serta imamah di berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara, termasuk di Kalimantan Barat, sebagai bagian dari akulturasi Islam dan budaya serta akomodasi Islam dan adat. Berbicara tentang tanjak Pontianak, tentu ditinggalkan 3 perkara bagi orang Melayu. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pegangan hidup. Yang kedua adalah tanjak, yang menentukan tanah yang dipijak ataupun asal-usul daripada tempatan orang Melayu berasal. Dan ditinggalkan perkara yang ketiga adalah keris sebagai senjata Melayu. Nah, dari kata tanjak itu sendiri, Pontianak juga memiliki beberapa jenis tanjak, yang diantara lainnya seperti yang digunakan oleh Tuanku Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri yang berbentuk seperti imamah yang melilit dari kepala. Yang kedua seperti jenis ombak begulung yang digunakan daripada putra-putri sultan dan kaum kerabat. Nah, contoh yang saya gunakan seperti ini adalah contoh daripada ombak begulung, dan yang lambaiannya itu menghadap ke sebelah kanan dan ada juga yang ke sebelah kiri. Memang sedikit mirip dengan tanjak-tanjak atau ikat kepala seni orang Bugis, yang dimana Kerajaan Pontianak, Sultan yang pertama Tuanku Sultan Syarif Abdurrahman menikahi putri dari Tuanku Opudeng Manambun dari Kerajaan Bugis Mempawah, dan adat istiadat bagian Hasanah inilah yang terbawa hingga ke Pontianak. Tanjak itulah tanah yang dipijak. Tanjak adalah menempatkan asal-usul dari mana orang Melayu berasal. Semisalkan saya menggunakan ikatan kepala seperti ini, tentu orang akan menilai saya dari kota Pontianak atau tanah Melayu Pontianak. Tanjak ini merupakan suatu kehormatan bagi si pemakai, dan khususnya di kalangan Melayu. Kalau saya mendefinisikan bahwa tanjak ini adalah mahkota etnik Melayu. Jadi mahkota etnik Melayu itu secara luas, bukan mahkota raja gitu. Nah, ini jadi secara luas. Inilah kehormatannya itu letaknya di tanjak ini, di atas paling tinggi di organ tubuh kita ini letaknya.
Dalam pemahaman masyarakat Melayu, asal-usul penggunaan tanjak belum secara tertulis terjelaskan, karena secara harfiah tidak ada mufakat majelis yang menjelaskannya. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat atau biasa disebut bangsa Melayu telah menggunakannya. Meski beberapa catatan saintis menyatakan, tanjak telah digunakan oleh Kesultanan Palembang yang dibuktikan dari beberapa sketsa atau lukisan. Di antaranya Perang Palembang pada 1819 hingga 1821. Menurut budayawan dan tokoh Melayu di Kalbar, tanjak sudah digunakan oleh para bangsa Melayu serumpun, termasuk para sultan dan raja di Kalimantan Barat. Penggunaan ini menjadi identitas masyarakat Melayu dengan beragam filosofinya, sesuai dengan karakteristik penggunaan di masa itu. Menurut para budayawan dan penggiat tanjak di Kalimantan Barat, tidak semua orang bisa membuat tanjak sesuai dengan aturan dan tata pembuatan yang benar, sebab pembuatan tanjak mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi. Selain mengacu pada sendi keagamaan karena pengaruh Islam, tanjak dinilai sebagai lambang keagungan, ketokohan, dan kehormatan. Karena itu, pembuat tanjak harus memiliki keilmuan dan kedekatan terhadap tanjak itu sendiri, sehingga tidak merubah arti dan makna setiap lekuk dan lipatannya. Tanjak memiliki beberapa syarat, salah satunya terbuat dari kain. Kain yang digunakan adalah kain songket, tenun, batik, dan motif lainnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tanjak yang terbuat dari kain songket dahulunya hanya dipakai oleh para priai, pangeran, atau bangsawan yang mempunyai jabatan tertentu. Sedangkan tanjak batik biasanya dipakai oleh para bangsawan dan masyarakat umum untuk berbagai kegiatan. Selain perihal kain, syarat lain tanjak adalah lipatannya. Tanjak dibentuk dari kain segi empat yang kemudian dilipat menjadi kain segitiga. Sementara itu, bagian terpenting dari tanjak adalah simpul. Simpul yang berada pada tanjak melambangkan persatuan dan ikatan. Namun, ada juga yang mengartikan simpul pada tanjak sebagai ikatan pernikahan dan kekeluargaan. Simpul tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni simpul kiri dan simpul kanan. Tanjak-tanjak itu terbagi dalam tiga. Tanjak yang digunakan Sultan atau Raja, seperti yang digunakan oleh tuanku Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak ke-6. Beliau menggunakan ikatan kepala yang berbentuk seperti imamah, bulat menutupi sebagian seluruh kepala dan tidak ada celah yang terbuka, karena bentuk dari imamah ini menunjukkan beliau adalah seorang ulama, wali sekaligus Sultan Pontianak. Baik daripada kaum kerabat serta putra-putri sultan menggunakan kain beludru bersulam kalengkang seperti ini. Saya menggunakan seperti bahan songket, tapi tipenya seperti ini, bersulam benang kalengkang berasalkan kain beludru. Nah, untuk daripada orang biasa atau orang kebanyakan biasa itu menggunakan kain sarung biasa, diikat simpulnya jatuhnya seperti ini dengan tipe kel namanya tengkolok kalang. Artinya tengkolok itu layar dibuang ke bawah, tidak ada yang menanjak ke tinggi, karena tujuan cuma satu,
tidak boleh melebihi tinggi dari kepala, karena yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Itulah filosofi daripada tanjak Pontianak yang disebut dengan tongkol kalang, dengan lambayannya jatuh ke bawah. Semua orang berhak, boleh, tidak ada larangan, asalkan yang saya katakan dari awal, kalau yang udah warisan atau legendaris itu, memang dia harus berguru, ada guru gitu lah. Jadi belajar benar gitu. Cara melipat, cara filosofinya, apa sih kandungan daripada tanjak ini. Tapi untuk yang kreasi baru, itu tergantung dari kemampuan kita lah untuk mengembangkan seni. Tapi tidak lari daripada nilai-nilai identitas yang Melayu. Gitu. Kalau seperti India kan udah, seperti India itu kan udah tidak merupakan Melayu, walaupun sepertinya Melayu. Gitu. Memang ada sesuatu yang tidak bisa dihilangkan daripada identitas tanjak ini. Dalam perkembangannya, di masa kini, menurut para tokoh dan budayawan, banyak lahir para pembuat tanjak dengan metode kreasi modern. Meski tidak menyatakan pembenaran, namun para tokoh adat lebih mengedepankan para generasi muda ini menjadikan atribut identitas Melayu muncul dan dicintai masyarakat. Meski terkadang estetika dan etika, pembuatan dan pengenaannya belum sesuai aturan yang baku. Kebiasaan memang begitu. Kalau kita memakai tanjak, kita padu-padankan dengan busana yang kita pakai seperti baju ataupun ada aksesoris yang lain. Pertama memang dari segi kenyamanan melihat, memang dari kedua intelektual, marwah Melayu itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau memakai baju Melayu saya tidak sembarangan. Memang saya jaga penampilan itu, biar Melayu itulah kehormatannya Melayu. Kalau kita hanya sekedar makai, tidak kita lihat kaidahnya bagaimana supaya ini intelektual, dan disitulah kita mendapatkan suatu kehormatan. Melayu itu memang punya marwah gitu. Bisa saja sih kalau kita acak-acak biasa-biasa pakai, tapi kesan daripada kiri kanan orang yang melihat ataupun jadi kami memancing emosi daripada pengguna ini, terutama etnik Melayu, bahwa dia mencintai dulu baik tanjak yang warisan ataupun tanjak yang kreasi, silakan dipakai. Nanti selaras itu baru kita memberikan edukasi. Mereka senang aja dulu. Tapi kalau awal-awal kita udah mematikan ini nggak boleh, akhirnya kita tidak bisa berkembang. Makanya Melayu itu akan hilang di telan zaman. Nah kan semuanya Melayu tak akan hilang di telan zaman, tapi dengan beberapa aspek. Itu salah satu daripada penggunaan tanjak ini. Dalam penggunaan tanjak Melayu sendiri, memang diharapkan kita tidak boleh lepas atau melewati daripada adat istiadat yang berlaku. Penggunaan tanjak sebaiknya digunakan lengkap dengan berpakaian Melayu, dengan potongan Melayu yang sebenarnya, dengan celana yang sebenarnya, seluar pesak atau celana pendekar. Nah, dari pakaian Melayu sendiri terbagi beberapa hal. Ada yang menggunakan model berkerah dengan kancing 5 atau dengan kancing 1. Memang kita boleh menerima masukan dari siapa saja. Ada yang bilang, oh kalau kancing 5 itu menurut hukum Islam seperti ini, kita boleh menerima. Oh, kalau kancingnya 1 berarti la ilaha illallah, kita boleh bisa menerima. Nah, dalam hal-hal seperti ini, tentunya berpakaian Melayu, ada yang bilang berfilosofi dan ada yang tidak. Kita ambil bentuk jalan tengahnya saja, bahwa pakaian Melayu yang diciptakan sangat menutup aurat, baik daripada laki-laki dan perempuan. Di masa sekarang, kita juga harus bersyukur bahwa anak-anak muda Melayu kita pada masa ini sangat suka dengan kemelayuan. Artinya kebangkitan Melayu sangat baik dan cukup bagus sekali. Tetapi memang kemajuan zaman tak dapatlah kita bisa rubah. Ada yang menggunakan kemeja bertanjak, ada yang menggunakan jaket bertanjak. Untuk saat ini kita memaklumi saja, karena apa? Masa sudah berubah. Di masa dulu mungkin rata-rata orang di pasar, di rumah, dimanapun tetap berpakaian Melayu. Karena di masa itulah era modernisasi belum merata. Dan di masa sekarang
era modernisasi merata pada semua kalangan, baik tua dan muda, sehingga dalam berpakaian pun mereka terkadang tidak seutuhnya berpakaian Melayu. Tetapi kita patut bersyukur dan berbangga hati bahwa anak-anak muda Melayu kita tetap menggunakan tanjak dalam berbagai kesempatan, dan tentunya dengan pakaian tertutup seperti kemeja, baju koko, ataulah jaket, atau sebagainya. Yang penting menutupi daripada aurat yang sudah ditetapkan bagaimana laki-laki juga untuk aurat dengan rapi. Hakikatnya membuat tanjak adalah dengan melengkapi bahan baku utamanya, seperti kain songket, gunting, jarum dan benang, serta kain pelapis. Menurut para pendahulu yang dituangkan, salah satu syarat lain yang harus dipenuhi adalah sang pembuat harus dalam keadaan bersih atau suci, sehingga dimulai dengan berwudu dan duduk bersilah dengan sopan. Adapun langkah pembuatan diantaranya memotong ukuran kain sesuai kebutuhan, memotong kain perekat sesuai ukuran kain songket, menyetrika guna merekatkan kain, melipat pola segitiga, kemudian menggaris agar mendapatkan pola segitiga sama sisi. Setelahnya, kain dijahit sesuai pola. Selanjutnya mulai melipat tanjak sesuai keinginan dan model yang hendak dibuat hingga mencapai simpulan. Menambahkan siku buku pada ujung tanjak dan bisa ditambah dengan aksesoris bros sebagai identitas Melayu. Kalau saya boleh berpendapat pribadi, ya kita kembalikan kepada lembaga adat tersebut. Jika lembaga adat mempercayai salah satu orang yang memang dianggap katakanlah memahami tata cara pembuatan tanjak atau bahasanya pakem, ya boleh saja diamanahkan, berarti orang ini yang akan menjaga kelestarian tanjak tersebut. Tetapi jika tidak ada, tidak apa-apa. Artinya kita tetap terus belajar, kita terus mengembangkan, dan tetap terus berbagi informasi. Dulu pun ketika saya mengenal tanjak-tanjak selain daripada tanjak Pontianak, kita itu juga belajar sampai ke Riau, ke Johor, ke Pahang, ke Kuala Lumpur. Artinya dalam menggali ilmu, tidak hanya tanjak Pontianak saja yang harus kita gali, tetapi seluruh tanjak-tanjak yang ada di Melayu serumput. Itulah kekayaan ilmu yang harus kita kejar selagi kita masih mampu. Kelak kenapa? Kemajuan modernisasi tak mampu kita bendung. Kalau sekian lama khasanah ini mulai berkurang, maka akan habislah sudah pengrajinnya. Kita adalah benteng-benteng terakhir di era modernisasi ini untuk mempertahankan tanjak dan khasanah lainnya. Saya rasa sesuai dengan komitmen Melayu ya, Melayu itu tidak akan hilang di telan zaman. Walaupun sampai kapan, tanjak itu tetap ada, dan ini harapan ya, harapan tetap tanjak itu tetap akan ada, melekat pada orang-orang Melayu. Dan saya juga merasakan ya, ini bukan penurunan. Kalau saat ini, bukan penurunan, malah ini Melayu serumput sampai ke Malaysia dan Kalbar, khususnya Kalbar, sekarang malah peningkatan. Peningkatan ingin fashion Melayu, baik tanjak, baik busana Melayunya, baik yang lain-lain, aksesoris Melayu. Yang saya rasakan ini, sekalbar ini, lewat organisasi Melayu. Cuman kita berharap, saya berharap sendiri pribadi Melayu itu tetap bersatu. Karena itulah yang membuat kita rasa resah ini, ego daripada Melayu itu sendiri yang kadang-kadang membuat pecah belah. Tapi lewat busana dan seni budaya, itulah yang bisa mengeratkan ukhuwah. Apa yang kami lakukan di Singkawang, saya tidak melirik di lain-lain. Di Singkawang ini kami bangkitkan, kami mulai bergerak di bidang seni Melayu. Budaya-budaya Melayu kami hidupkan. Dan disitulah mereka terpancing, disitulah kami memberikan edukasi bagaimana pentingnya persatuan. Persatuan bukan berarti Melayu saja, jadi kuat di Melayu dan kuat juga dengan kiri kanan yang harmonisasinya. Apalagi Singkawang kota tertoleran.
Dalam budaya Melayu, tanjak merupakan tradisi dan jati diri orang Melayu. Tanjak memiliki lambang kewibawaan, struktur masyarakat, karakter, dan harga diri. Tanjak biasanya digunakan lelaki saat ingin pergi keluar, layaknya sebuah songkok dalam budaya nasional. Namun, filosofi tanjak tak sesederhana yang dipahami dan sebatas penutup kepala belaka. Sebab, tanjak memiliki arti nanjak atau naik, menjulang ke tempat yang tinggi, baik status, kualitas diri, cita-cita, bahkan karakter budi atau akhlak yang menjadi tauladan. Tanjak adalah lambang kehormatan yang patut dijaga kekuatan maknanya, yang bertaut marwah, berbingkai harga diri. Sebagai lambang amanah menyimpul bingkai persatuan, melintang patah, membujur lalu, takkan hilang Melayu di telan zaman, di semua era peradaban.